Pemirsa, untuk mengetahui kasus pengasuh Ponpes cabul di Semarang, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dia Puspitarini. Selamat malam, Bu Dia. Ini kasus pencabulan di lingkungan pendidikan ini kian berulang nih, Bu. Nah, apa yang harusnya dibenahi untuk melindungi anak bangsa dari perbuatan bejat ini? Yang pertama, kita melihat memang pola-pola kekerasan, baik kekerasan fisik seksual, ini kan tidak melihat dia di lembaga pendidikan atau di lembaga pendidikan keagamaan. Dan tentu saja kami sangat prihatin dengan hal ini karena ini sangat mengganggu aktivitas dan hak dasar anak yang harusnya mendapatkan pendidikan, terutama di lembaga pendidikan keagamaan. Yang kedua, dalam hal ini kami pun berupaya agar pemerintah senantiasa bersama-sama untuk menetapkan sekolah ramah anak ya, atau lembaga pendidikan keagamaan yang ramah anak, sehingga bisa betul-betul memberikan pelayanan dan hak dasar pendidikan kepada anak-anak. Mungkin begitu, Mas. Baik. Bu Dia, faktor apa yang mendorong korban ini akhirnya tunduk kepada perintah dari pelaku ini, Bu? Ini saya ingin menyampaikan untuk kasus ini ya, Mas. Jadi untuk kasus ini memang kami KPAI mendalami ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah kekerasan seksual yang kalau dari pengakuan tersangka ini kan 3 orang santriwati. Tetapi kami mendapatkan informasi dari korban ini kan lebih dari itu. Nah, yang kedua untuk kasus ini kami juga menggarisbawahi bahwa ada upaya kekerasan, ancaman, kekerasan fisik dan juga ancaman yang tidak hanya kepada santriwati, tetapi juga pada santriwan. Jadi kami menemukan informasi bahwa penggalian bunker di bawah itu juga mengerahkan anak-anak santriwan, santri laki-laki, dan juga ada perilaku kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini. Yang ketiga ada upaya penipuan ya, penipuan, dan kalau dilihat sebenarnya pesantren yang dibangun oleh tersangka ini kan ilegal, Mas. Jadi pesantren itu kan memang ketentuannya ada santri bermukim maksimal 15 santri, kemudian juga pengasuh pondok pesantren itu kan harus bersertifikat, kemudian ada kurikulum dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini pondok pesantren tersebut itu tidak memenuhi kriteria dan bukan termasuk pondok pesantren. Jadi ini tergolong ilegal. Begitu, Mas. Baik, baik. Nah, kalau tadi Anda sudah sampaikan di poin kedua begitu ya, ada apa ya? Dia juga mengajak santriwan itu untuk membantu membangun bunker begitu ya. Nah, ini sudah menyiapkan ruangan khusus begitu ya. Nah, ini Betul. dengan kata lain bahwa ini memang sudah menjadi sesuatu yang terencana begitu, Bu. Betul. Betul. Kami mendapatkan dan kami mengkaji bahwa memang si tersangka ini sudah merencanakan bahwa akan ada bunker yang kemudian itu menjadi aktivitas terbatas bagi tersangka. Aktivitas terbatas ini dalam artian dia akan melakukan apapun, baik kepada santriwan, kepada santriwati, itu di bunker itu. Nah, kemudian kami juga melihat kalau ini kaitannya dengan lembaga pendidikan, harusnya siswa itu kan mendapatkan perlakuan, kemudian mendapatkan kenyamanan dalam belajar, tetapi tidak ada di dalam pondok pesantren ini. Sehingga kami pun juga mendapatkan informasi bahwa tersangka ini kan hanya istilahnya menampung sementara gitu ya, Mas ya, menampung sementara, kemudian santriwan santriwati ini nanti akan disalurkan ke pondok pesantren di Malang. Nah, jadi kalau kemudian kami malah menelisik apakah ini ada kaitannya, mohon maaf, dengan perdagangan orang atau mungkin kaitannya dengan penyekapan dan lain sebagainya. Jadi memang tersangka sudah merencanakan itu, dan termasuk uang atau biaya yang dikeluarkan oleh orang tua anak-anak santriwan santriwati ini kan juga tidak diserahkan kepada lembaga pendidikan. Nah, ini Gitu, dia Mas. juga bahayanya, Bu Diah ya. Ini
ini yang diketahui ini baru 3 orang ya, tiga santriwati. Nah, dikhawatirkan juga masih banyak korban yang belum mengaku atas perbuatan pelaku. Nah, apa rencana dari KPAI? Yang pertama, kami sudah melakukan koordinasi baik kepada OPD terkait, kemudian kami juga melakukan koordinasi juga kepada aparat penegak hukum agar menghimbau bahwa korban, baik korban santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun santriwan yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan sebagai akibat dari kekerasan fisik psikis itu juga harus melapor. Kami kan sudah mendapatkan informasi ada 5 santriwati, tetapi kami belum mendapatkan informasi satupun santriwan yang dipaksa untuk menggali bunker sampai jam 1 malam, kemudian ada yang dipaksa dihukum sampai mohon maaf mungkin ditelanjangi dan lain sebagainya, itu belum ada laporan. Sehingga kami berharap warga masyarakat ini bisa melaporkan secara sukarela dan mungkin juga ada posko pengaduan. Sebenarnya begini Mas, kalau kasus kekerasan seksual ini sebenarnya saya sangat berharap agar wajah tersangka itu tidak ditutup ya, sehingga masyarakat luas itu bisa mengetahui dan bahkan orang tua dan orang tua santri itu juga bisa berani untuk menanyakan kepada anak-anaknya yang barangkali pernah menjadi santri di sana, begitu. Baik. Bu Diah, kita tentunya berharap bahwa kejadian serupa ini tidak terjadi lagi dan kita berharap para pelaku bisa jera dengan diangkatnya kasus ini ke permukaan begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Diah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam dan salam sehat senantiasa Bu Diah. Pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diah Puspitarini.